Oke guys, kembali lagi ke channel saya. Kita akan ngebahas gimana caranya bikin WiFi voucheran menggunakan VirtualBox dan juga MikroTik ya. Jadi ini topologinya, kita akan menggunakan MikroTik sebagai router dan juga koneksi internet dari hotspot handphone. Dikonfigurasi menggunakan komputer klien saya sendiri atau menggunakan laptop, dan nanti kita akan percobaan menggunakan Ubuntu ya teman-teman. Nanti bisa lihat di VirtualBox-nya kita pakai Ubuntu yang desktop. Nah teman-teman bisa lihat IP-nya gitu kan. Untuk yang gateway kita pakai IP router MikroTik-nya 56.1, untuk konfigurasinya 56.4 atau titik 3 ya. Nah ini udah di menu VirtualBox-nya, kita hapus settingan yang lama, kita bikin yang baru. Kita bikin apa ya, MikroTik kayaknya ya, MikroTik. Coba buat MikroTik underscore voucher.net ya, karena kita bakalan nyobain fitur WiFi voucher bagi teman-teman yang mau gitu ya. Nah kita coba di MikroTik dulu, kita setting ke 256, next. Harusnya kita coba 5 giga ya. Kita coba kita pakai VDI aja ya biar ringan. Next, finish. Oh nggak bisa ya, kayaknya yang lamanya belum kehapus. Kita tungguin ya, yang tadi masih belum kehapus. Back dulu, kita setting pakai default aja kali ya, kayaknya masih tetap nggak bisa. Next. Oh tetap nggak bisa ya, apa masih loading? Kembali lagi, kayaknya masih, yang tadi belum kehapus ya kayaknya, jadi ini masih loading. Padahal udah kehapus ya. Kita coba, saya tetap nggak bisa. Kita coba bikin baru aja ya, new. Kita coba pakai yang default, namanya MikroTik underscore voucher dot. Udah ya. Di situ next, kita pakai default aja. Next gitu ya, harusnya 4 giga. Finish. Oke udah bisa. Kita ke menu setting dulu ya, ke menu setting, ke interface-nya yang pertama NAT untuk koneksi internet dari ini ya, dari WiFi laptop. Low on untuk adapter 2 nya ya, menggunakan virtual host only. Harddisknya di awal untuk bootingnya, yang keduanya baru CD. Nah CD nya kita masukin ISO ya, ISO ISO dari si floppy disknya, floppy disk dari MikroTik. Nah kita muat, kita pakai MikroTik 6.59. Oke. Nah udah. Setelah itu kita ke adapternya. Tadi yang kita pakai adalah virtual host only adapter yang nomor 3 ya. Kita setting IP-nya samain dengan topologi 192.168.56.3 atau titik 4 ya. Titik 3 aja. Kita coba apply. Udah. Setting jaringan. Nah, adapter 2-nya ya, menggunakan nomor 3. Tadi belum disetting kali. Nomor 3. Oke. Saya bikin baru, ini virtual host only adapter yang nomor 3. Ini untuk kliennya, kita nanti pakai Ubuntu yang udah saya install ya teman-teman. Bebas mau install pakai apa, pakai Windows XP 8, 7 silahkan, tapi saya sih pakainya Ubuntu biar ringan aja buat VirtualBox-nya. Nah, setelah itu kita coba aja ya, start. Kita coba start settingannya. Oke.
Nah, masih running ya, agak lama. Oke teman-teman, kita cobainnya nanti setting-setting Mikrotik menggunakan VirtualBox-nya bukan menggunakan CLI ya, jadi bukan menggunakan CLI tapi kita pakai Winbox-nya nanti saya bakalan share linknya. Nah ini udah masuk nih ke Mikrotiknya di bawah ya, di kolom deskripsi. Nah dan juga nanti untuk pembuatan vouchernya kita pakai Micmon. Nah kita klik A aja untuk pilih semuanya, kita klik I untuk install, Y aja. Warning all data, karena memang masih baru ya, reset aja ya. Tungguin, saya percepat aja ya biar langsung. Oke. Tungguin sampai 100%. Kalau di teman-teman lama wajar ya, karena ini menggunakan VirtualBox. Oke. Udah berapa persen? 32. Kita coba percepat ya. Oke, udah 90. Oke, udah keinstall. Karena memang settingan bootingnya saya adalah hard disk, jadi ketika install harusnya dia reboot ataupun restart ke si sistemnya langsung ya, jadi nggak akan langsung ke ISO nya lagi. Oke. Sorry ya teman-teman. Oke, kita ke reboot aja. Nah, Mikrotiknya udah keinstall. Ini lagi loading menuju sistemnya, pengaktifasian. Nah, kita tunggu aja sampai masuk ke menu login. Winbox-nya di sini saya udah install ya teman-teman. Teman-teman cukup install aja, ukurannya juga sangat-sangat kecil. Teman-teman bisa download juga di website Mikrotiknya ya. Nah di situ ada Winbox. Nah, coba ya, kita udah masuk nih ke Mikrotik. Nah ke neighbor, nah ini IP-nya belum disetting, kita login menggunakan MAC address, connect aja. Oke, udah masuk. Kita setting secara GUI aja. Ini kita ke bawahin. Oke. Di sini yang pertama kali harus kita setting itu adalah IP ke address ya. Nah di sini ada address. Kita setting sesuai topologi. Ini karena memang menjadi bridge, kita setting 56.1/24 karena kan untuk yang konfigurasi laptopnya 56.3 ya tadi ya. Nah kalau ini kita setting di 192.168.56.3/24. Jangan lupa ya slashnya buat subnet mask. Networknya kita pakai 0 karena /24 ya, 192.168.56.0. Oke. Ethernetnya Ethernet 2. Nah ini penting ya teman-teman, karena Ethernet satunya kita mau konekin ke internet dan udah di setting NAT ya tadi. Nah, tapi kita setting nanti internetnya setelah konfigurasi lokalnya beres ya, jadi satu-satu. Oke, udah udah di setting Ethernet 2 ya tadi ya, virtual host only. Kita coba ping dari komputer apakah sudah connect atau belum, IP-nya udah bisa dipanggil atau belum. Oke, kita ini pakai Windows R, tapi teman-teman kalau misalkan nggak tahu ya, teman-teman cari aja ada command prompt. Nah ini yang udah tahu nggak apa-apa, kalau misalnya yang belum tahu sharing aja command prompt. Di command prompt kita ping 92.168.56.1 min T ya, biar agak panjang pingnya ke bawah. Nah ini muncul lagi apa nih? Nah udah connect ya. Udah ngerespon si Mikrotiknya, berarti IP-nya udah bisa dipanggil. Nah setelah IP-nya sudah kita setting teman-teman, kita akan masuk ke IP DNS ya. Nah kita DNS-nya biar nanti, ini saya udah bikin tadi sebelum ini di percobaan. Nah teman-teman kalau masih kosong itu ada tanda panah ke bawah ya. Nah di situ ada panah ke bawah. Nah, setting aja yang pertama primernya kita pakai Google, yang keduanya kita 1.1.1. Saya lupa ya server apa, tapi itu yang biasanya sering digunakan. Nah langsung ke mode IP DNS static ya tadi, ini di DNS static. Nah teman-teman setting, saya mau pakai voucher.net, IP-nya IP Mikrotik, kita apply aja. Oke, itu udah cukup. Nah sudah ada menu static ya.
Nah, setelah IP statik kita masuk ke bukan hotspot ya, DHCP server, sorry, DHCP server. Nah, DHCP server, ke menu DHCP, jangan klik tambah tapi ke DHCP setup. Nah, headernya header 2 ya buat lokal, karena kita mau bikin DHCP buat jaringan lokal. Next. Jadi di sini kita cek ya oh iya sorry, kita tambahin dulu ya biar teman-teman gak bingung. Header 1 kita tambahin internet. Header 2 kita tambahin header 2 local voucher. Oke, apply. Oke, namanya udah berubah ya, jadi teman-teman gak akan bingung. Kita namain dulu aja header 1 atau perangkat jaringan 1 untuk internet, perangkat jaringan 2 buat voucher ataupun jaringan lokal. Nah, kedua next aja ya. Next aja. Nah, IP poolnya kita mulai dari 10 aja. Kenapa? Karena memang kalau start dari 2 kita takutnya mau ada penambahan akses point ya. Nah, sampai 200 aja. Next, ini udah di setting. Next aja. Oh, jangan 10 deh, 1 aja ya, biar agak lama dikasih DHCP nya. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke IP hotspot ya, masuk ke IP hotspot. Nah, di IP hotspot ini teman-teman masuk aja ke hotspot setup. Nah, header 2, next aja. Nah, ini IP poolnya ya, jangkauannya dari 10 sampai 200. Kosongin aja. Ini DNS nya udah kita setting juga tadi di awal. Nah, DNS name nya kita pakai tadi ya, yang static voucher.net. Next, admin, ininya admin aja ya untuk pertama. Oke, next. Oke. Nah, kita tunggu, pasti di disconnect ya si koneksinya. Oke, udah disconnect. Teman-teman jangan ini, kita matiin dulu ya akses internet dari hotspotnya. Nah, udah gitu kita masuk ke web browser. Nah, di web browser kita ketikin aja. Kenapa internetnya dimatiin? Karena takutnya DNS-nya itu tabrakan ya sama DNS yang ada di internet. Nah, karena udah DHCP server, IP-nya kita setting secara otomatis ya. Nah, di sini di properties virtual hotspot only 3 ya. IP-nya kita obtain aja biar dapat IP otomatis. Oke, ini juga obtain. Oke. Kalau nggak gitu nanti kalau static biasanya nggak connect ya. Nah, kita coba masukin 168.56.1 ya. Enter. Nah, ini ya ada tampilan harus login dulu. Kita pakai admin, passwordnya juga admin. Oke, udah connect. Baru kita ke Winbox lagi ya. Oke, udah ke Winbox. Nah, udah ke Winbox, kita udah connect lagi ya. Nah, IP hotspotnya udah di setting sebenarnya. Nah, sekarang kita setting dulu agar si mikrotiknya akses internet dan dibagikan ke klien ya. Nah, header 1 kliennya. Nah, ini kita nyalain dulu ya biar dapat IP otomatis dari hotspot saya. Kita setting DHCP klien buat header 1, yang buat internet kita DHCP aja karena IP-nya itu otomatis dikasih ya sama si ISP, ataupun di sini saya pakainya itu hotspot dari handphone ya. Udah, kita coba ping apakah mikrotiknya udah connect internet.
pinggoogle.com. Oke, udah connect ya. Nah, udah connect gini, kita setting NTP-nya ya, biar si mikrotik ini settingan waktunya itu sama kayak yang di internet. Kita masuk, di sini ada IV firewall biar nanti si Eder 2-nya bisa akses internet juga. Kita ke NAT, klik icon tambah. Ini udah search NAT. Nah, ini out interface-nya Eder 1 ya. Karena buat internet, action-nya kita pakai masquerade. Ingat ya, teman-teman. Apply, oke. Nah, oh iya, sebelum NTP ya. Nah, kita setting internetnya biar bisa di sharing ke Eder 2. Habis itu kita ke NTP ya, sistem, harusnya di sistem sih NTP. Nah, NTP kliennya kita pakai yang Indonesia, enablein dulu. Nah, karena di sini harus disetting menggunakan IP, kita coba cek IP dari NTP servernya. 16856. Oh iya, salah. Harusnya itu ping. Ini teman-teman bisa pakai juga id.pool.ntp.org ya, minta coba. Oke, nah kita pengen lihat IP-nya berapa. Nah, IP-nya itu kita masukin aja ya ke primary-nya. Kita coba 192 sorry 103 ya, 171.30. Oke. Apply, oke. NTP-nya sekarang kita setting waktu ya, di mikrotiknya harus sesuai sama waktu yang kita pakai di Indonesia ya. Kebetulan saya pakainya WIB. Kita setting ke sistem, ada clock. Nah, di sistem ada clock. Nah, ini kita setting dari manual ke Asia Jakarta ya, kita karena pakainya WIB waktu Indonesia Barat. Apply, apakah waktunya udah cocok sesuai dengan laptop ya? Nah, udah sesuai, oke aja. Nah, sekarang kita coba cek ke klien ya. Nah, di sini saya udah installin Ubuntu. Kenapa sih nggak ngecek di laptop saya aja? Sebenarnya bukan nggak bisa ya, tapi karena laptop saya secara direct udah connect ke si internet secara langsung menggunakan si hotspot. Jadi untuk pengujiannya kita gunakan. Nah, ini udah adminnya kita logout dulu ya, karena kita mau pakai di klien yang Ubuntu. Sekarang kita buka VirtualBox. Nah, bagi teman-teman yang belum install aja ya. Untuk Ubuntunya sih teman-teman bisa download aja ISO-nya, atau kalau ada yang udah pakai Windows 7, Windows XP bisa ya untuk klien. Saya pakai Ubuntu karena ISO-nya juga ringan, 4 GB, installnya juga ringan. Biar ke laptopnya juga nggak terlalu ini ya. Nah, ke jaringannya cek VirtualBox host only adapter allow all, udah oke. Nah, kita coba running aja. Nah, udah running. Ini kita close dulu ya, biar nggak berantakan. Oke, Ubuntunya udah running. Kita coba lihat ya. Ini kita perkecil aja biar rapi. Sip. Kita ke bawahin, jangan di close ya mikrotiknya, karena memang itu harus tetap running. Jadi running virtual mesinnya ada 2, mikrotik dan juga klien menggunakan Ubuntu. Nah, teman-teman nanti bisa coba juga menggunakan klien yang lain. Kita cek. Nah, wired connectionnya, wired setting, kita lihat apakah DHCP-nya dia dapat atau enggak. Dapat ya.
56.18 yang dikasih oleh si Mikrotik kepada si Ubuntu. Kita cek di sini, kita pakai voucher.net ya. Jadi Mikrotik secara otomatis menyuruh kita login dulu, admin. Oke. Nah, kita coba masuk ke Firefox menggunakan admin. Apakah dapat koneksi internet atau enggak? Maklum ya, agak lama menggunakan virtual machine ya, meskipun ini udah ringan banget. Nah, kita coba cek. Oh, udah langsung masuk ke YouTube ya. Default si ininya. Nah ya, berarti koneksi internetnya udah jalan nih. Berarti secara otomatis klien dan juga Mikrotik udah connect dan udah bisa akses internet. Kita coba cek apakah benar dapat koneksi internet. Ini untuk mengujinya ya, si Ubuntu-nya harus menggunakan interface virtual host only yang sama ya dengan si yang digunakan Mikrotik. Jadi bukan NAT, pakainya virtual host only. Nah, kita coba cek setelah 56.1 ya, voucher.net. Kita logout dulu ya. Nah, sekarang setelah beres ya, udah connect klien dan juga Mikrotik, internetnya udah ada, tinggal kita sebenarnya setting untuk voucher. Nah, setting vouchernya kayak gimana? Kita menggunakan aplikasi yang namanya Micmon ya, Mikrotik Host apa gitu ya singkatannya, tapi intinya itu biar kita gampang, kita menggunakan menggunakan voucher biar nanti kalau teman-teman bikin usaha gitu ya, nah si vouchernya secara langsung, secara otomatis bisa bikin password sendiri gitu, teman-teman tinggal cetak gitu, jadi nggak harus setting apa-apa lagi. Nah, terima kasih kepada pengembang Micmon ya, teman-teman bisa download di GitHub atau nanti saya cantumin aja link downloadnya gitu kan, teman-teman bisa download. Nah, Micmonnya saya simpen, udah download juga di ISO barengan sama folder Mikrotik ya. Nah, Micmon udah saya download. Di sini ada, nah ini file exe-nya. Kita aktifin dulu si servernya udah aktif. Buka aja Micmonnya. Nah, ada tanda hijau. Nah, secara default sebenarnya passwordnya adalah username-nya Micmon, passwordnya itu 1234. Cuman karena memang kemarin saya udah pakai, saya udah ubah. Kita ganti admin, passwordnya admin ya. Kalau ini udah disetting sama saya. Tapi kalau bawaannya kalau teman-teman download itu usernya Micmon. Nah, ini ya udah ada konfigurasi yang saya udah pakai karena ini udah ke save. Nah, silakan teman-teman. Oh iya ya, ini usernya beda. Kita harus hapus dulu. Kita hapus, kita coba masuk ke add root aja, router yang baru. Sesinya kita menggunakan IP ya, IP 168.56.1. Oke. IP Mikrotiknya juga sama, 192.168.56.1. Username-nya kita bikin dulu aja ya. Nah, kita bikin baru, jangan pakai admin karena admin nggak bisa dipakai di dua perangkat. Kita buka Winbox, open, habis itu disconnect, connect dulu ya. Nah, oh iya belum di login ya, sorry karena kita udah menggunakan ini, nggak usah ya, kita pakai yang udah ada Microsoft Edge aja, apa-apa meskipun bukan Chrome tapi ya sama aja. Kita ketikkan IP dari si Mikrotik 192.56.1 admin dan admin. Oke. Nah, ini yang di kliennya disconnectin dulu ya. Nah, udah masuk ke Winbox-nya. Kita tambahkan user baru teman-teman di sistem, di menu sistem ada users. Nah, yang kedua dari bawah, nah ini udah ada admin, kita tambahin khusus untuk Micmon-nya ya. Tambah user 1 kita ganti jadi Micmon, passwordnya Micmon 123. Nah,
yang bawahnya juga sama, Micmon 123. Apply, oke. Udah ya, kita rubah full akses aja biar nanti dia bisa bikin user baru. Oke. Kalau udah, sekarang kita masuk ke Micmonnya. Kita masuk ke Micmonnya. Username-nya Micmon, passwordnya juga Micmon 123. Sini kita connect. Oh iya, hotspotnya belum kita kasih nama. Kita coba kasih nama dulu, voucher.net ya. DNS-nya juga sama, voucher.net ya. Connect. Kita coba ping apakah dia udah connect atau belum. Save. Nah, ini lagi download ya, download dari file mikrotiknya udah connect nih. Berarti dia masih ada proses. Kita save. Udah di save. Nah, kita connectkan lagi ya. Connect. Passwordnya udah benar. Connect aja langsung. Harusnya. Nah, udah ya, udah masuk ya. Nah, sekarang kita lakukan adalah misalkan nih, saya mau bikin voucher 5.024 jam. Nah, kita pakai user profile. Kita bikin baru. Di sini kita tulis 5.000 seharian, misalkan sehari semalam ya, tapi ya nggak apa-apa, namanya seharian aja biar nggak terlalu panjang. Ini udah DHCP 0 ya, jangan pakai yang default. Usernya hanya bisa digunakan satu perangkat. Untuk download dan juga uploadnya 1/1 MB. Jadi ketika nanti dia logout, waktunya habis, di remove. Harganya 5.000 jual. Validasi itu untuk berapa lama vouchernya dipakai ya, 7 hari. Ini udah aja, save. Udah tanda hijau biasanya, udah ya. Kita cek di profilnya apa udah ada. Nah, udah ada ya. Nah, ini untuk kategori vouchernya. Nah, kita bikin generate aja. Jadi biar nggak satu-satu, kita bikin berapa voucher nih. Misalkan passwordnya sama dengan password, username sama dengan password ya. Jadi biar username sama dengan password, kita bikin 5. Prefixnya 3 aja. Ini untuk percobaan. Biar kita tahu vouchernya yang harga berapa. Di depannya kita tulisin 5.000 ya. 5.000. Oh, voucher.net-nya nggak bisa ya. Voucher 5.000. Coba kita pakai yang 5.000 aja. Kayaknya ini nggak bisa kombinasi juga ya. Voucher bisa. Udah ya, pakai 5.000 aja. Kita huruf kecil semua karena ini buat percobaan. Nah, prefixnya itu time limitnya 24 jam. Jadi vouchernya untuk 24 jam, batas datanya 2 GB, 2000 MB ya. Kita cek usernya udah ada belum. Nah, udah ada ya. Nah, 2 untuk yang default. 5-nya ini untuk voucher. Kita coba login menggunakan vouchernya. Kita coba cek password dan juga username-nya. Ini ya, kalau dicetak kayak gini. Nanti juga logonya kita bisa ubah. Kita cek username-nya 5.000 CZ ya, CZ5. Copy karena username sama dengan password. Paste, oke. Oke, dia masih reload ya. Nah, kita coba sekali lagi, 5.000 CZ 5. Nah, tampilan vouchernya udah kayak gitu ya. Ada harga, ada berapa hari gitu kan. Nah, oke. Oh, udah ya, udah masuk. Kita coba cek koneksi internetnya apakah memang sudah
diberikan aksesnya. Kita speed test dan kita cek, oh ya, udah masuk di Micmon-nya datanya. Ini udah dipakai vouchernya. Ini nanti buat laporan juga teman-teman bisa cek apakah vouchernya udah dipakai, berapa lama, berapa giganya udah kelihatan ya. Udah terrecord semua menggunakan Micmon. Kita continue. Maklum ya agak lama karena ini menggunakan virtual machine. Sabar-sabar kita mulai pengujiannya. Tapi yang pasti ini udah dapat koneksi internet, cuman kita pengen cek nih. Tapi karena memang kita menggunakan hotspot ya, jadi kayaknya jaringannya kurang maksimal. Tapi kalau nanti teman-teman menggunakan yang namanya mikrotik langsung, internet menggunakan fiber, kayaknya nanti lebih maksimal. Tapi ini untuk mencoba Micmon dan juga mikrotiknya, kita pakai simulasi pakai virtual machine ya. Takutnya kalau nanti di si mikrotiknya secara langsung ada konfigurasi yang salah gitu kan, nanti teman-teman agak berabe juga ya. Tadi limitnya ya 1 mega untuk download, tapi kalau upload biasanya dia lebih besar ya karena memang upload itu jarang digunakan. Tapi kita cek aja maksimal limitnya berapa. Gak lama juga. Oke, ini untuk uploadnya di 7 mega ya. Oke, masih tembus karena memang baru 1 user aja. Oke, untuk uploadnya batasnya 7 mega. Oke. Berarti udah berhasil ya untuk voucher dan juga koneksi internet. Udah berhasil, berarti settingannya jos gandos. Oke, kita log off aja. Oke, terima kasih teman-teman.